gameplay yang akan dibangun oleh tim-tim lainnya karena makin banyak sih harusnya dari drop zone yang bisa ditempati oleh tim-tim tersebut. Ya betul sekali itu dia. Dan oh ya, Aing nggak main ya. Nah, kenapa tadi saya mau bilang makanya Iya. nggak mau terima kasih dulu San, saya selamatkan. Terima kasih LOG, saya baru ingat AE itu grup E, bagus. Kan namanya AE, jadi grup E. AE, E. aku di E. Aku di E, betul Iya. itu. Bagus ya, terima kasih LOG penyelamatannya. Dan kembali kita lihat kali ini, itu berasa di revive barusan Iya, ya. di revive. Dari tim-tim yang sudah turun nampaknya cukup padat ya di area kanan. Karena Supply Bank dan juga Onyx sangat dekat sekali mereka di satu drop zone saja. Iya betul sekali, ini berarti dua-duanya melakukan pengubahan nih Sansku. Dan lihat dari Onyx pun juga sepertinya agak cukup kelimpungan. Dengan tidak ada Genesis Dogma memang mencoba untuk dibagi Impala, namun mereka langsung melakukan sebuah repositioning. Nick sih terutama gue lihat sekarang dengan vehicle-nya langsung berubah. Sementara Los Leones masih dengan tim yang sama yaitu Zone dan juga Void. Namun di elimination feed kita sudah ada sebuah elimination confirm dari Nero ke arah RRQ. Ya, dengan kampanye bisa mendapatkan satu elimination point pertama, semua modal yang sangat-sangat bisa dikatakan menguntungkan sekali untuk Nero karena kita ingat juga mereka sedang dalam pengejaran poin. Mereka nggak boleh keskip satu match aja karena tersisa 4 match berarti untuk Nero termasuk match ini kalau sampai ada satu yang keskip lagi cukup sulit keadaannya. Betul, tapi RRQ pun belum berada dalam kondisi yang aman menurut gua karena masih ada di patch kedua juga. Jadi dengan 3 player ini pasti akan ada game style yang akan diubah oleh RRQ karena Nero biasanya memang menuju langsung ke arah Hacienda del Patron. Namun entah mengapa sekarang agak cukup melebar ke arah perempatan pertemuan antara Cruz Devil dan juga El Azhar nih Sanskoy. Ya, dan kalau kita pindah juga ke arah Minas Gerales kali ini dari tim Takai. Mereka cukup nyaman, ini juga tim yang tadi sempat kita bahas. Tim yang harus segera mengumpulkan pundi-pundi poin karena mereka masih berada di posisi ke-11 dengan 15 poin. Di atas mereka ada Supply Bank dengan 18 poin dan di bawah mereka masih ada Aura dan juga Live Cap yang akan mengejar poin dari Takai. Nah itu dia, masih ada pengejaran-pengejaran yang bisa dilakukan. Namun ini dia pemuncak klasemen kita, Boom Esport yang akan langsung menuju ke arah bagian Mountain Nuevo. Di bagian high ground dari sekitaran Pekado, kali ini ada Aura di sekitaran San Martin dan juga Eagle tadi ya. Yang nampak yang memang biasanya mengambil sekitaran power grid dan juga scrapping area sekitarnya. So let's see, ini adalah tempat-tempat yang udah cukup baik untuk didiam. Pintunya kebuka sendiri San. Lu. Itu soalnya ada tali, ada yang narik. Ucup narik tadi ya. Ucup betul, pakai Iya, tali iya, betul. iya. Ya, kayak gitu emang. Kok tapi, bisa? Tapi memang kalau kita bermain pun kadang gitu loh. Iya emang bener. Ngidenya gitu, maksudnya kita kan lewat kota nih ya, naik mobil. Set, belum dilut nih. Tiba-tiba kebuka pintunya. Aku buka sendiri gitu Iya, kan. betul. Ya memang itu ngebuat ya biar deg-degan dikit aja. Iya, Biar- itu biar adrenalin rush aja. Nah benar, emang sengaja dibikin kayak gitu. Iya, betul. Karena Battle Royale harus terus fokus. Nah dan kalau kita lihat juga yang terus fokus kali ini nampaknya Ciel untuk melakukan looting terlebih dahulu. Casey yang tadi juga bertemu dengan salah satu tim ya, Onyx, mereka langsung berpindah kembali. Karena biasanya Onyx harusnya turun di area LL tapi mereka tidak menuju ke arah tersebut. Nah, mungkin dengan ada 2 tim lain tadi ya, yaitu Void dan juga dari Zone. Jadi mungkin udah cukup ramai. Namun ini ya, gerakan Onyx barusan ini mengingatkan gue dengan Onyx season 3 loh. Bermain di Rumah Dewa di sekitaran Minas Generales. Jadi itu scrapping area yang menurut gue masih cukup baik juga. Karena Rumah Dewa tuh gak pernah mengecewakan. Kemarin kita lihat kan dari Zone langsung dapat M249 dan bisa take down satu player dari GD. So let's see later karena ini masih fase looting, masih zona pertama menit ke-5 sebentar lagi masih memaksimalkan apa yang mereka butuhkan. Pun juga NFT yang kali ini cukup berbeda. Mereka bermain di bagian atas, ini tempat yang biasa dimainkan oleh Scarlet juga. Mereka bisa main dan untuk sementara waktu masih zona jadi masih cukup nyaman. Dan water treatment pun masih untuk RRQ walaupun tinggal menyisakan 3 player ya Samskoy. Ya ini keadaan yang bisa dikatakan tidak terlalu diinginkan oleh RRQ karena mereka baru memulai di hari yang kedua, baru memulai di 5 menit yang pertama. Tapi harus pincang keadaannya 3 pemain di awal dan kalau kita lihat Pekado kembali dikuasai oleh Red Aliens dan mereka langsung menuju ke area bukit mereka yang kemarin sempat dipinjam sama Nero. Nah, sempat dipakai oleh Nero kemarin untuk melakukan sebuah holding position. Dan gua katakan tadi, itu dia behavior kadang-kadang nggak bisa disamaratakan loh Sans. Karena mungkin bukit ini kuat untuk Bigetron. Namun Nero pun agak cukup pelimpungan kemarin ketika terpush oleh
RRQ kalau nggak salah, ada victim juga di sana. But let's see, karena memang akhirnya Bigetron melakukan gerakan yang sering banget kita lihat juga dari mereka dan sejauh ini masih cukup maksimal walaupun zonanya juga belum terlalu tengah untuk Bigetron. So let's see, karena Takae sekarang yang ada di screen kita juga udah mulai memainkan bukit-bukit Minas Generales. Yang menjadi PR dari mereka adalah gue belum lihat ada vehicle yang cukup banyak untuk Takae sendiri nih Sanskoy. Ya, dan kita berpindah kembali, ini dia tim yang juga nampaknya cukup sulit sekali untuk mendapatkan WWCD di season yang keempat. Entah kenapa apa yang terjadi. Aura sangat berbeda, tidak seperti Aura di season kemarin yang beberapa kali mendapatkan WWCD. Di season ini mereka late game tapi sangat sulit sekali untuk mengakhiri game tersebut dengan WWCD. Nah itu dia, yang gue lihat sih memang dengan ada gameplay yang berubah ya, dengan ada change roster, gameplay mereka bukan lagi menyebar 1-3, sekarang lebih memadat menurut gue dengan 4 orang. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu sebab juga, walaupun Chison pun memberi Aura karena memang dari gaya bermain dia, ketenangan dia, kemudian kekuatan untuk long range juga luar biasa. But again, mungkin ada adaptasi dulu sih menurut gua untuk Aura di season kali ini atau di season 4 kali ini. Kalaupun mereka nanti bisa maksimal masuk ke Grand Final, mungkin di Grand Final lah baru keluar the real Aura yang kita lihat bagaimana di season 3 garang banget dan ngejar bahkan poin bisa berangkat ke SEA. Ya, pasti akan sangat menarik untuk melihat karena sebenarnya kita lihat dari poin Super Weekend, Aura juga merupakan tim yang berada di lembar yang pertama dengan posisi ke-8. Tidak terlalu buruk, bahkan sudah sangat bagus sekali untuk setidaknya saat ini berada di slot menuju ke Grand Final dulu aja. Nah itu dia yang menjadi penting menurut gue sekarang adalah going to the Grand Final. Karena siapa sih yang mau langsung turun untuk tidak bermain di PMPL dari regular season, tentu tidak ada yang mau kan. Oleh karenanya Aura masih cukup baik dan kali ini Rumah Dewa menjadi gerakan mereka. Kita lihat di bagian awal-awal PMPL season 4, Rumah Dewa tersebut diisi oleh Onyx. Sekarang di 2 hari ini bahkan gue lihat udah Aura yang benar-benar komit untuk mengisi compound tersebut. Dan menurut gue pilihan yang bagus mengingat zona juga menuju ke arah bagian kanan atas. Jadi cukup sentral, tinggal menunggu shifting zona berikutnya ke arah mana. Dan bahkan kendaraan dari Aura udah cukup disembunyikan baik dari tim-tim lainnya. Ya ini dia juga kita lihat nampaknya Mizu dan juga yang lain dari tim Maruzama. Tim yang juga sebenarnya masih sangat butuh untuk menyelesaikan PR mereka. Karena ini adalah tim yang sedikit berbeda, tidak seperti Maruzama, tidak seperti Mizu, tidak seperti Kenot yang kita lihat saat off season. Nah, gue udah yakin lo akan bahas ke sana. Iya betul. karena apalagi? Karena memang off season mereka luar biasa banget ya. Mungkin dengan nama yang berbeda kala itu, namun damage yang diberikan itu luar biasa besar. Kemudian juga beberapa kali beberapa ronde dan itu menurut gue luar biasa dari Maruzama. But again, ada hal-hal berbeda di season 4, ada hal-hal berbeda dari para pro player ini yang tentu membutuhkan adaptasi yang lebih besar. Namun kali ini dari Maruzama, Mizu mendapatkan Ken dan 1 player lagi dari Boom bahkan juga ter-take down. 2 player ter-take down ketika melakukan rotasi dan mereka masuk dari bagian kiri bersamaan. Dan ini bukan hal bagus karena Boom langsung kehilangan 2 playernya di Sanskoy. Dan ini dia fight antara pemuncak klasemen sementara dihadang oleh tim yang sedang kesusahan mereka untuk keluar dari zona merah. Maruzama berada di posisi 19 dan mereka bisa mencuri elimination point dari pemuncak klasemen yang sedang melakukan rotasi tadi. Ini adalah awal yang sangat baik untuk Maruzama, tapi Boom Ikyar, apa yang terjadi di sana? Keluar dari Maruzama, mereka masuk ke kandang elang karena ada Eagle 365 Leon DZ dengan M16-nya berhasil mendapatkan 1 pemain dari Boom kembali. Betul, berarti Boom hanya menyisakan Ponbit yang udah nggak bakal melakukan sebuah penyelamatan harusnya karena memang udah ada informasi Eagle mendekat, namun Ponbit turun di sana. Mungkin ada fight yang coba ingin dibangun, namun ini berbahaya sekali. Ada sebuah nade di Cook dari Catalyst, lempar ke arah bagian depan, akan ke connect ke arah Ikyar, ternyata terlalu jauh menuju ke arah bagian bawah. Ikyar sudah melakukan call bahwasanya Eagle maju ke arah bagian depan. Ponbit akankah bertahan atau justru melakukan repositioning? Gue belum melihat tahan kali ini. Antara Boom dan juga Eagle. Ponbit sudah mulai terdeteksi. Alpha mengganti ke arah bagian barrel, maju ke arah bagian depan dengan ada sebuah bait movement dengan vehicle, tembakan ke arah bagian depan. Ponbit maju ke arah bagian depan, Catalyst takedown buat 1 versus 2 masih berlangsung. Sebuah tembakan ke arah bagian depan dengan Hellfire dan Boom menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby Sanskoy. Boom, hari yang berbeda, Boom yang berbeda juga. Kemarin kita melihat ini adalah tim yang kuat sekali, tidak ada obatnya, tidak
menghentikan, tapi di hari ini Maruzama dan juga Eagle 365 menghentikan langkah Boom untuk match yang pertama, pulang tanpa poin sama sekali. Oh my god, lagi dan lagi kita dikejutkan dengan situasi yang tidak biasa ya Sanskui. Dominasi yang dilakukan kemarin ternyata tetap masih bisa untuk dipatahkan, dan lagi-lagi ini makin menguatkan argumen kita berdua Sanskui. Season 4 ini berbeda, season 4 ini step up tidak hanya untuk 1-2 tim, namun seluruh partisipan yang bergabung di season keempat kali ini. Wow, sangat luar biasa apa yang terjadi kalau kita lihat season yang keempat, benar-benar tidak bisa diprediksi. Kalau teman-teman punya prediksinya, mungkin teman-teman juga akan dipatahkan oleh prediksi sendiri. Betul. Karena berkali-kali saya sakit hati karena memprediksi. Gak ada yang benar kayaknya emang. Waduh. Dan itu memang bisa terjadi karena banyak hal, banyak faktor tentunya ya. Mungkin tadi rotasi dari Boom udah mulai terbaca, Maruzama juga berbarengan dari bagian bawah. But again, fight masih continue, dan kali ini Bigetron Red Alliance sudah mengamati pergerakan dari supply bank, namun dia juga harus hati-hati karena di bagian belakang Onyx sewaktu-waktu bisa juga untuk melakukan pick off ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, kembali mereka sedang melakukan scouting terlebih dahulu, sedang melakukan scoping terlebih dahulu, maksud saya melihat ke area yang lain apakah ada tim-tim lain. Nampaknya Rosemary bisa mendapat satu pemain dari Void dengan karnya kembali melakukan tap. Tapi belum berhasil untuk percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga juga gagal. Tapi kembali terus-menerus diberikan pressure, tapi dari sisi lain Yuhai ternyata mendapatkan satu pemain dari supply bank juga. Kraibo ter-takedown di sana. Wow, ini situasi yang tidak terlalu baik untuk supply bank. Baru saja melakukan sebuah pemantauan yang on point ke arah bagian depan, yaitu dari bagian Void. Kali ini ter-takedown dari bagian belakang. But again, mereka masih mempunyai jarak yang memisahkan antara keduanya. Ada jalan raya, ada beberapa natural obstacle. Dari Bigetron pun sadar betul tidak worth it untuk dilakukan fight commit ke arah bagian supply bank. Mereka menuju ke arah bagian junkyard, namun menjadi sana yang sudah melakukan sebuah pemantauan. Kalau mobil ini masuk, ini akan bisa menjadi sebuah spray dari Bigetron. Belum menyadari, dan itu dia tembakan dari Onyx. Satu orang sudah ter-takedown, dan bahkan dua ini jebakan junkyard yang on point dari Onyx Esports Sanskui. Bigetron masuk ke jebakan Onyx. Kalau kita lihat langsung saja dua pemain mereka pulang ke arah lobby cepat sekali. Poin demi poin didapatkan oleh landak kuning ini, kembali mencari yang selanjutnya. Mencari Luxi, sudah ketahuan di belakang batu, tapi Onyx tidak terlalu untuk langsung maju. Mereka memilih untuk melakukan positioning terlebih dahulu. Ya, karena memang masih zona juga dari Onyx untuk bisa masuk terlebih dahulu. Dan dari Bigetron tadi menurut gue itu juga gerakan yang pasti tidak mengetahui ya. Siapa yang sangka ada Onyx melakukan sebuah setup 4 arah yang berbeda loh Sanskui tadi. Dan sekarang tinggal menyisakan dari Bigetron Red Alliance, Tachibana itu Zuxi dan juga Luxi. Namun ini dia Rosemary, lihat sebuah pixel tipis bisa didapatkan headshot dari seorang Rosemary. Dan fight juga mulai bergemuruh antara Dewa United dan juga Livescape. Namun sepertinya ada sebuah pilihan yang dibangun Dewa United untuk melakukan repositioning dan kembali masuk ke Lazar sepertinya gue lihat, karena ada NFT juga yang mengamati dari bagian bukit seberangnya di Sanskui. Ya, tapi kalau kita lihat untuk Dewa United ini adalah minggu terbaik mereka karena mereka berada di posisi yang tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Mereka selalu berada di area-area bawah klasemen. Kali ini mereka berada di area tengah klasemen. Mungkin ada bisa dikatakan sudah mulai nyetel pemain-pemain dari Dewa United, dan ini adalah tren positif yang mereka alami untuk minggu yang terakhir. Betul, namun fight lagi pecah kali ini antara Aura dan juga Nero, di mana Hexas sudah ter-takedown menyisakan 3 active player sementara waktu dari tim Nero. Bahkan langsung dikonfirm jadi elimination dari Aura. Masih mencari-cari di manakah Nero berada. Cisun melakukan sebuah flank ke arah bagian belakang. Close quarter combat tidak akan terelakkan terjadi. Namun hip fire K yang akan dilakukan, ada nade juga yang di-cook, dan itu dia connect ke Nero lagi. 2 bahkan dari Nero menyisakan the last man standing, itu McClary yang harus bertahan dalam sebuah compound menghadapi 3 naga Aura yang akan maju ke arah bagian depan. Ada sebuah hip fire, ada pre fire juga dilakukan